kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta kami, apapun yang kami lalui. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Masih bersemangat Bapak Ibu? Makin berdiri yuk. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita mau terus bersama dengan Tuhan. Kita mau lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kita mau melangkah bersama Tuhan tanpa menjadi lelah, tanpa menjadi lemah. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Finish Strong. Apapun yang terjadi, kita mau melaluinya bersama Tuhan. Finish Strong. Ready? Derap selangkah menggapai cita, mimpi dan cita. Terus ke arah rintangan, lakukan badai menghadap depan kita. Tuhan,
dari pokok anggur, kita tidak bisa bersuka cita, betul? Nah, jadi kita harus bersuka dalam Tuhan atas hal yang telah dijanjikan Tuhan adalah indah. Walaupun melewati seperti di Jahatori, lewati lembah, suka duka, ya kan? Kita mau lagi dari awal, tapi ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama bersuka dalam Tuhan, amin, amin. Jadi bersuka lagi dong. Ready? Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Bagi yang belum kenal saya, saya Sylvia dari Jakarta dengan tim semua tim Hineni dari dari Jakarta. Mungkin kita supaya kita agak lebih semangat, kita nyanyi sekali lagi ya yang Finish Strong tadi ya. Karena ini kan lagu baru ya, jadi banyak yang nggak tahu. Jadi nggak apa-apa ikut sama saya aja. Tadi kan ini kasih drumnya. Derap selangkah menggapai cinta, mimpi dan cita. Arah rintangan, badai menghadap depan dia. Jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama dia. Ayo segera selangkah bersama menggapai cita, seluruh mimpi dan cinta. Terobos ke arah rintangan, badai menghadap depan kita. Jangan takut, jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama dia. Dengan
Oke. Ya, jadi hari ini Tuhan exciting. Hari ini saya punya bahan sampai foto detail-detail pembangunan mesti saya ngomong. Wah, ini kayaknya kayaknya saya udah tahu nih ayatnya yang mana nih yang mau diomongin. Ada yang berasa seperti itu? Ya udah, gak usah jauh-jauh. Kita masuk ke topiknya. Hari ini adalah bait Allah. Tapi sebelum itu kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, hari ini inilah aku. Inilah kami, inilah pribadiku yang ingin menghampiri pribadimu Tuhan. Yang mau mengizinkan diriku sesuai dengan firman-Mu. Kamu adalah bait Allah, roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu. Dan kamu telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, dengan segala kepemilikanmu, dengan semua yang ada pada dirimu. Inilah kami Tuhan, bait Allah. Yang tadinya Tuhan, yang kami tidak mengenal Engkau, menjadi mengenal Engkau. Yang tadinya kami tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana hatimu. Sekarang kami ingin Tuhan, supaya lebih lagi kami mengenal hatimu Tuhan. Ya dahulu zaman Israel itu jauh, ada satu tirai pembatas, tetapi oleh anakmu Tuhan, pengorbanan darah Yesus, pengorbanan anakmu di kayu salib, itu yang membuat Tuhan itu telah diam di dalam diri kami, yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamilah bait Allahmu Tuhan, kamilah kepemilikanmu, kamilah di dalam dirimu lah Engkau boleh bekerja seutuhnya Tuhan. 100% Tuhan, Engkau pemilik bait Allah di dalam diri kami. Engkau boleh atur kami, Engkau boleh bertindak, memproses, membersihkan kami Tuhan. Engkau boleh bentuk kami menjadi indah Tuhan. Karena di dalam pembentukan dunia, kami tahu Tuhan, dunia tidak memiliki rencana yang indah untuk kami. Dia datang untuk mencuri, menghancurkan, dan mereka mau kami setur dengan dunia. Hidup cemas, khawatir, hitung dengan cicilan dan cicilan Tuhan, hitung dengan kebutuhan hidup kami, kejar-kejaran dengan kebutuhan hidup kami. Tapi kami tahu satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu itu, di dalam nama Yesus itulah nama Engkau, Yahweh, menyelamatkan kami dengan cara memberikan kami penebusan oleh darah Yesus. Dan kami bisa dikuduskan oleh Engkau Tuhan, dan menjadi satu roh dengan Engkau. Karena firman-Mu yang mengatakan, barang siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh. Dan inilah kami Tuhan. Inilah kami yang tidak ingin terputus selama-lamanya, sampai kami finish Tuhan, di garis akhir di kehidupan kami Tuhan, untuk kembali pada Engkau. Finish strong dengan Engkau Tuhan, tidak pernah terlepas dari tangan-Mu Tuhan. Diserahkan semua sesi dari awal hingga selesai Tuhan, beserta mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang sampaikan hari ini Tuhan, semua berasal dari Engkau di tahtamu, sesuai dengan hatimu Tuhan. Bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari pikiran manusia Tuhan, tapi biar hatimu Tuhan dapat Engkau sampaikan dengan mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan, masing-masing dari kami memiliki rema pribadi Tuhan. Hari ini kami mendapat sesuatu Tuhan yang spesial untuk kami masing-masing. Rema pribadi di mana Engkau berbicara, dan terobosan-terobosan dari pemahaman, pengertian yang selama ini Engkau idam-idamkan untuk kami mendapatkan terobosan. Terima kasih Tuhan. Syikira pakaira hora pakaira, syikira pakaira hora pakaira, syikira pakaira hora pakaira. Saat ini juga Tuhan, kami mematahkan semua siasat musuh dan menghancurkan semua benteng-benteng musuh dan menghancurkan semua keakuan yang menentang akal yang benar. Dan saat ini juga Tuhan, kami menundukkan pikiran kami dan menawan pikiran kami dan menundukkannya kepada Engkau Tuhan, kaki Kristus, kepada Engkau dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Syikira pakaira hora pakaira. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu,
Hari ini kita bisa tentang baik Allah. Seperti seri-seri sebelumnya, kita akan bicara tentang siapakah Tuhan, sifatnya Tuhan. Hari ini Tuhan mau bicara tentang Dia adalah batu karang roh. Dasar firman-Nya pada Matius 7 ayat 24, boleh difoto atau di handphone masing-masing. Matius 7 ayat 24, boleh kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jadi ini adalah ayat yang ada di dalam kartu yang biasanya saya bagikan. Yang belum hari ini, kalau ada yang pertama kali hadir, nanti boleh dengan rekan saya Badal untuk mengambil kartu. Itu adalah kumpulan dari nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan itu adalah sifatnya Tuhan yang pernah terjadi dan Tuhan ingin mengenalkan pribadinya kepada Anda pribadi. Anda akan mengalami, Anda akan mengenal Tuhan dengan sifat, karakter, pengalaman pribadi, dan kau mengenal saat engkau ditolong, engkau mengenal Tuhan sebagai menolong. Saat engkau disediakan sesuatu oleh Tuhan, maka engkau mengenal Dia sebagai penyedia. Nah, di ayat yang Matius 7 ayat 24 ini, itu adalah ayat fullnya adalah, saya bacakan ya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, boleh next slide. Jadi hari ini exciting banget, kenapa bisa ada proyektor, karena semua yang harus dijelaskan harus ditampilkan dengan gambar supaya dapat dilihat, dapat dimengerti dengan pikiran, dan dapat divisualisasikan, artinya Anda melihat gitu. Nah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa menggunakan semua indera kita untuk memberikan kita penjelasan dan pengertian. Nah, next. Nah, ini yang tukang bangunan lumayan familiar dengan hal ini. Ya, jadi yang tidak begitu mengerti, jadi ada beberapa proses untuk membangun satu bangunan. Kita kan tadi udah sepakat ya, kita adalah bait Allah, Tuhan yang kudus diam di dalam kita. Saat kita mengizinkan Tuhan itu diam di dalam kita, artinya apa? Tuhan adalah Tuhan kita. Kalau Tuhan, artinya yang kita mau dengan yang Tuhan mau, lebih penting hambanya yang mau, atau anaknya yang mau, atau tuannya yang lebih prioritas? Ayo tolong dijawab Bapak Ibu. Tuannya atau hambanya? Tuannya ya. Jadi prioritaskan apa yang tuannya mau di dalam hidup hambanya. Dan kita kasih gambaran adalah bangunan. Nah, saat mau membangun, pertama yang dikerjain bukan bagian atas, tapi dasar. Ini posisinya kalau gambaran rumah itu adalah ceker ayamnya. Jadi ke bawah. Kalau mau bangun rumah, misalnya kayak rumah saya, waktu itu sempat bermasalah. Jadi rumah orang tua saya pas dibangunin, ternyata dia hanya membangun ceker ayamnya untuk 1 lantai, tapi dibangun 2 lantai. Apa yang terjadi setelah 3 tahun mulai retak. Terus habis itu tukang bangunan datang, Bu, ini ibu ditipu. Di bagian bawahnya cuma dikasih ceker untuk 1 lantai, padahal 2 lantai. Akhirnya tidak bertahan lama, retak. Nah, jadi kalau ibu lihat dan bapak ibu lihat, ini biasanya fondasinya dalam. Apakah terlihat dalam? Ya, dalam ya. Ini bukan untuk rumah 1-2 lantai. Ini mungkin level-level yang antara satu gedung yang tinggi sekali sampai fondasinya lumayan dalam. Atau ini adalah fondasi yang gedungnya itu atau ruangannya itu besar. Sehingga dia harus bisa menopang dari semua beban yang ada. Ya, next. Setelah dasar itu selesai, baru dicor, disemenin. Nah, maaf ya karena bahasa saya bukan tukang, jadi ini kurang familiar. Jadi saya akan menjelaskan yang saya mau koneksikan dengan topik hari ini. Kita sebagai bait Allah. Jadi ini semua setelah bagian dasar dikerjakan, baru atas dikerjakan. Ini baru nampak. Nah, next. Setelah yang nampak ada, baru dia berjalan ke atas. Nah, saat Bapak lihat ini ke atas, itu sebenarnya dalamnya masih ada yang tadi yang saya perlihatkan. Jadi kalau saya Bapak Ibu tahu yang gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, itu mau bikin fondasi 2 tahun. Kalau orang normal tuh kayak cuma berapa bulan. Itu hampir 2 tahunan lebih, hanya cuma
fondasi ke bawah, dan fondasi ke bawahnya itu hampir sama tingginya dengan fondasi ke. Jadi kalau apa yang tampil di atas, itulah yang ditaruh di bawah. Kayak hampir 1:1, hampir 1:1. Jadi yang paling tingginya berapa, berarti fondasinya yang paling dalam berapa. Itu untuk membangun satu gedung yang tinggi, berkualitas. Mau topan lewat, nggak ada masalah. Mau badai lewat, nggak ada masalah. Mau ada hujan, juga nggak apa-apa. Gempa sampai 7-8 skala Richter pun, itu dia akan tetap berdiri tegak. Itu adalah gedung yang ada fondasinya. Kalau yang gedung nggak ada fondasinya, itu banyak banget proyek-proyek Cina. Maaf, bukan sebut merek. Cuma maksudnya ada beberapa kejadian di Cina itu ada yang the bestnya dan ada yang jeleknya gitu ya. Kita saya nggak bilang semua produk Cina jelek. Cuma maksudnya ada yang bagusnya, ada yang jeleknya. Yang terbagusnya ada, yang terjeleknya ada. Yang terjeleknya itu mereka taruh fondasi cuma sekitar 4 lantai, tapi mereka bangun ke atas sekitar 14 lantai. Apa yang terjadi? Badai datang, tumbang langsung. Dia punya fondasi keluar. Dan itu langsung, kalau Bapak pernah lihat videonya tuh, ini anggap seperti apartemennya, dia langsung begini, tumpah jatuhnya. Itu saat badai datang. Nah, jadi Tuhan mau bicara itu juga tentang kita. Saat kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita, jadi saya akan melanjutkan dengan topik yang sebelumnya. Saya bilang, setiap kita memiliki tujuan masing-masing, setiap kita memiliki pembentukan Tuhan masing-masing, dan Tuhan memiliki rencana. Makanya dibilang di firman Tuhan itu kan, bahwa semua orang itu seperti periuk dan seperti benda-benda di dalam kerajaannya Tuhan. Mereka masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Jadi saya refer kembali ya, sebelumnya itu kan untuk kumpulan kita hamba Tuhan yang terima profetik, jadi mereka itu ada yang dapatnya keset. Oke, berarti kamu jadi keset gitu. Ada yang dapatnya cangkir, berarti menuang supaya bisa dinikmati. Menerima tuangan dan bisa dinikmati. Ada yang jadi tekonya, jadi kamu Tuhan pakai untuk mengalirkan berkat, tapi kamu menerima dan kamu mengalirkan. Kalau saya dapat meja kerja Tuhan. Jadi artinya kerja. Maksudnya artinya ada beberapa yang harus dikerjain. Nah, saya harus ikut dengan timing yang dikerjakan. Jadi biasanya kalau Tuhan sudah berikan saya satu pekerjaan, saya dikasih patokan waktu. Jadi kalau saya Bapak Ibu yang misalnya mungkin yang terbaru ya, 2 bulan yang lalu, kalau ada yang hubungin saya mau minta maaf. Di sini kalau ada yang hubungin saya untuk pelayanan, saya tidak terima pelayanan selama sekitar 2 bulan sebelumnya. Jadi kalau saya ada yang kontak saya, memang saya pukul rata, semuanya saya tidak terima. Jadi memang apa yang saya lakukan selama itu, jadi Tuhan kasih saya beberapa tugas. Kemudian oke, persiapan KKR, persiapan untuk bangsa-bangsa. Saya disuruh belajar bahasa Ibrani, saya disuruh belajar bahasa Inggris. Terus habis itu ada beberapa buku yang saya baca, dan saya harus belajar American Sign Language. American Sign Language itu adalah bahasa untuk tunanetra. Jadi misalnya seperti ini, I am, terus habis itu ini seal, SELVIA. Jadi ini bahasa sign language, jadi untuk orang-orang yang tunanetra nggak bisa dengar atau nggak bisa berbicara, ini bahasanya mereka. Jadi Tuhan suruh saya belajar. Dan saya dikasih waktu sekitar 2 bulan. Nah itu anggap saya ambil waktu masa tenang gitu loh. Nah jadi kalau saya ada yang hubungin saya minta maaf. Kalau misalnya saat itu adalah masa tenang saya tidak terima pelayanan gitu. Tapi ini sekarang udah mau dilanjutkan kembali. Nah jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah Tuhan memberikan kita satu momen waktu untuk kita bereskan apa yang menjadi fondasi kita untuk Tuhan bawa ke atas. Apa yang menjadi tampilan luar, artinya apa? Seperti yang saya bilang, gambarannya, sekali lagi, gambarannya adalah sebelum tampilan keluar ke atas, Tuhan harus beresin dulu dalamnya, harus beresin dulu fondasinya. Fondasinya itu bicara apa? Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kita kan udah hampir 1 tahun. Kan saya pelayanannya pelepasan. Pelepasan apa? Ada penyembahan di luar Tuhan. Itu adalah kita bilangnya perzinahan rohani. Perzinahan rohani sudah beres belum? Sampai sekarang apakah Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hidup hanya Tuhan Yesus Kristus? Atau misalnya yang kiri, oh kalau mau enteng jodoh pergi tuh ke sana ambil tali merah atau gitu-gitu, oh pergi juga. Itu namanya belum kamu berharap satu-satunya Tuhan yang memberikan jalan dan jalan keluar untukmu. Kalau misalnya ada yang bilang, oh usahaku sepi, oh lumayan tuh ambil tuh air zam-zam kemana, atau misalnya ambil air putmu kemana, dan kalian ambil, itu kalian belum benar-benar seutuhnya minta 100%. Tuhan, saya hanya mau terima satu berkat.
berkat dari surga. Kalau bukan dari surga, saya tidak mau terima. Karena yang berkat dari surga itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menerima yang lain, itu berkat curian. Karena iblis tidak memiliki berkat. Dia bisa memindahkan berkat. Dan berkat itu adalah berkat curian. Jadi kalau saya familiar dengan uang darah dan lain-lain atau uang tumbal, itu bukan uang dari sumber berkat, tetapi itu adalah berkat curian. Itu dibayar transaksi. Kalau dari Tuhan, dia adalah sumbernya. Kita sudah dari tahun lalu ya, Desember lalu ya, kita selalu Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kita itu ada debu emas. Artinya apa? Tuhan yang dari tidak ada bisa menunjukkan dan menjadikan sesuatu itu ada. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan, dialah yang bisa mengeluarkan itu semua. Sesuatu yang kita minta, sesuatu yang Tuhan setuju, dan Tuhan lihat itu baik untuk kita, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Karena kenapa? Saya tahu dan saya mengalami Tuhan dengan sengaja. Saya berdoa tentang berkat, Tuhan bilang lanjutkan dengan keadaanmu seperti itu. Dengan sengaja Tuhan seperti itu bilang, ya udah, saya nggak mau banyak debat. Karena kalau Tuhan sudah bilang lanjutkan dengan keadaanmu seperti apa adanya, berarti saya ada beberapa hal yang saya perlu bereskan. Dan memang benar saat Tuhan sudah mulai buka, itu biasanya saya pas lagi lengkap di apa yang saya bereskan. Nah, sesuatu Tuhan itu sangat tertarik untuk membereskan kita di dalam fondasi. Jadi saat kita sudah mulai berurusan dengan karakter kita sudah mulai berurusan dengan pola berulang kita. Pola berulang adalah misalnya kalau kita marah, ada ciri-cirinya respon kita, nggak jauh-jauh dari situ. Atau misalnya kalau kita ada sesuatu tidak menyenangkan, kita ada ciri-cirinya seperti itu. Nah, itu adalah pola. Next. Gambarannya seperti apa sih pola itu? Jadi ini tadi ayat emasnya ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Dan siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan jadi satu roh dengan dia. Sekarang saya ada pertanyaan untuk karakter dan sifatnya Tuhan. Menurut Ibu dan Bapak, seolah-olah seandainya Tuhan itu adalah arsitek. Nangkap ya pertanyaan saya. Dengar baik-baik. Seandainya Tuhan itu adalah arsitek, maka yang keluar dari hasil yang keluar, hasil karya atau hasil bangunan yang keluar dari arsitek itu, kalau dia adalah Tuhan, maka yang terbaik atau enggak? Levelnya level dunia atau enggak? Bukan, level surga. Ya, bukan level dunia. Kalau Tuhan jadi arsiteknya, yang keluar bukan level dunia punya hasil, tapi yang akan keluar adalah hasil sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena arsitek itu saat dia membangun rumah, saat dia merancangkan sesuatu, dia yang pegang master plan ya. Kalau saya ibu tahu ada gambar gede, blueprint, Indonesia kayak itu, kertas yang gede itu yang biasa digambar-gambar, yang biasanya mereka kasih ke tukang untuk kerjain. Nah itu harus arsitek yang pegang. Jadi artinya dia akhirnya mau seperti apa hasil akhirnya. Nah dia yang pegang. Dan semua orang yang terlibat dalam melakukan dan pembangunan, menyediakan barang dan menyediakan keramik dan lain-lain harus mengikuti gambar persis. Kalau misalnya dia gambarnya keramiknya kuning, yang datang keramiknya hitam, ganti, harus balik ke yang kuning itu sesuai dengan gambaran apa yang arsiteknya gambar. Nah, sama juga seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu setuju bahwa Bapak dan Ibu adalah baik Allah, bisa nggak berikan otoritas bahwa keramik itu bicara sifat karakter yang kita, misalnya saya pemarah, terus Tuhan butuh 7 bulan untuk buat saya lebih ke penyebar. 7 bulan ketemu dengan berbagai situasi yang membuat saya mau marah, tapi setiap kali saya mau marah Tuhan bilang diam, jangan melawan, sampai itu menjadi saya punya sifat. Akhirnya setiap kali ada hal-hal besar, sekarang saya mayoritas akan diam dan tidak melawan. Kalau dulu, jangan harap ngomong 1 kalimat saya udah balas 10 kalimat. Maksudnya itu susah gitu loh, karena saya tidak disurupi roh Tuhan gitu loh. Kalau disurupi kan diambil alih gitu, tapi Tuhan tidak ngambil alih. Tuhan itu ayo bersama-sama. Makanya tadi kita kan bersama-sama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saat kita mengizinkan Tuhan itu masuk, apakah Bapak Ibu mengizinkan Tuhan menjadi arsitek di dalam kehidupan Anda? Apakah Bapak Ibu mengizinkan Anda adalah bait Allah? Apakah kalian mengizinkan bahwa Tuhan itu yang punya otoritas lebih untuk membuat sesuatu yang dari surga itu harus keluar dari diri kalian? Atau kalian mau levelnya cuma dunia aja yang keluar? Kalian mau level surga nggak yang Tuhan udah arsiteknya, desainnya, sudah dia bikin yang terbaik, dia ada rencana terakhir, gambar terakhirnya harus seperti ini. Izinkan nggak? Kalau diizinkan,
Artinya apa? Kita nggak lawan saat Tuhan lagi bentuk. Kita lagi nggak lawan. Tuhan bilang, oke, ini pilarnya salah nih, satu senti, balikin ke posisi awal. Ini temboknya kayak nggak di sini. Ini mau dibikin tengahnya ruang yang lapang supaya kelihatannya megah. Hancurin temboknya. Temboknya apa? Bicara tentang Tuhan diri, bicara tentang sifat kita, bicara tentang kelakuan kita, bicara tentang ngesoknya kita. So, kita yakin dan percaya lah. Kalau kita ada atau tidak, kita punya dan tidak punya pun, sebenarnya semua orang itu ada namanya kesombongan. Cuman kesombongannya mau ke minder atau kesombongannya mau ke menggahin diri, itu aja ujung-ujungnya. Tapi satu hal, saat kita mau merendah dan kita mau mengakui Tuhan dalam setiap kelakuan artinya setiap langkah hidup kita, dan kita izinkan Tuhan itu bekerja. Nah, saya kasih gambaran ya, next di gambarnya. Perhatikan baik-baik supaya tidak miss. Dan biasanya saat saya jelasin ini seharusnya Bapak dan Ibu tahu Tuhan lagi ngomongin apa tentang Bapak, Ibu, Saudara. Secara karakter, secara sesuatu kebiasaan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat yang bagian kanan, ini adalah desain Bohemian. Bohemian itu rame banget di dinding, ada kayak penuh banget. Ini kayak ada pohon, ada bantal harus warna-warni. Biasa bantal kayak gini nih Bohemian itu sekitar 12. Satu sofa itu 12 bantal. Terus habis itu di dinding kanannya ada lukisan, mungkin supaya lebih jelas. Kelihatan ya? Di sini ada lukisan, kanannya harus ada lukisan lagi. Di sini ada piring, di sini ada piring lagi, di sini ada piring lagi, di sini ada piring lagi, di sini ada piring lagi. Banyak banget, rame. Di sini udah ada meja, sampingnya meja lagi. Terus ada meja lagi. Jadi ini meja ada 3. Kalau kita yang sekarang, kenapa ya meja mesti 3 ya gitu ya? Cuma ini stylenya seperti ini. Nah, ini yang sedang dunia tawarkan. Hidup makan pakai 5 sehat 4 sempurna. Benar ya? 5 sehat, benar ya? 5 sehat 4 sempurna. Cukup nggak? Nggak cukup. Saya butuh yang namanya Kravel. 4 sehat 5 sempurna cukup nggak? Nggak cukup. Saya butuhnya yang harus ada citato, harus ada beng-beng, harus ada yang namanya kepiting, harus ada namanya, kalau pagi itu harus namanya fit bar gitu. Itu dunia yang bilang. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tahu, kita asumsinya kita itu mesin ya. Mesin itu bisa masuk. Mesin kan makanannya kan bensin ya. Kalau dikasih air mati atau enggak? Mati. Nah, makanan-makanan yang dunia tawarkan, enggak cuma makanan pola yang sedang dunia tawarkan itu seperti air kepada kita, tapi mereka bilang kamu butuh. Apa buktinya? Buktinya fit bar. Ini kan saya juga, ya Tuhan ini lagi luar biasa lah. Masa saya juga yang seperti ini saya disuruh udah jadi nutritionist. Jadi ini semua yang sama kita semua lagi di breakdown semua nutrisinya gitu loh. Jadi fit bar katanya semua orang yang nge-gym mau bikin otot harus makan itu lebih sehat. Tapi ternyata kalau di breakdown nutrisi itu gula hampir 80%, terus habis itu sisanya cuma seratnya itu 0,2%, tapi itu harganya selangit, lebih tinggi daripada kebutuhan tubuh kita. Ini kan yang sahabat tim kita, gak apa-apa ya saya ngomong. Ini kan rata-rata pada malnutrisi atau makanannya tidak sesuai dengan apa yang tubuh butuhkan gitu loh. Dan Tuhan bilang, oke, inilah saatnya pemulihan, kembalikan dan berikanlah asupan sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Dan ini terbukti kita dari jalan udah 2 tahun ya, itu masing-masing sudah ada terobosan kesehatan. Dari yang kolesterol makan tiap hari obat, sudah, insomnia juga udah sembuh. Terus habis itu asam urat juga udah sembuh, yang GERD juga udah sembuh. Jadi ini semua penyakit-penyakit yang seolah-olah berat dan dunia bilang lu harus bayar 300.000 dan lain-lain untuk bisa untuk bisa menyelesaikan masalah penyakitmu. Satu-satu Tuhan sudah beresin dan itu for free. Karena kenapa? Karena Tuhan arsitek tubuh kita. Tuhan yang tahu pertama kali kita itu dilahirkan. Sehatnya kita itu kita perlu apa? Sehatnya dan sempurnanya tubuh kita itu perlunya apa? Hasil akhir dari hidup kita, terutama kita kalau saya lagi pembentukan karakter gitu ya, atau pembentukan respon kita, atau pembentukan pengertian kita kepada Tuhan, atau misalnya dulu minder ini minder itu di situ adalah Tuhan bilang gak butuh loh validasi orang, gak butuh loh orang lain itu bilang kamu itu hebat. Kalau kamu udah hebat, apakah kamu membutuhkan orang lain untuk mengatakan kamu hebat? Jadi misalnya kayak kemarin itu
kita ada satu bercandaan sama Susi bilang gini, oh, itu sama si Johan, kalau misalnya kamu itu diganggu sama cewek, terus kamu merasa kalau cewek itu gangguin kamu bikin, lu lihat ya nanti gue jadi lu pacar gue. Kalau enggak, kalau kamu dibilangin, kamu hitam ya, lu lihat ya nanti berapa tahun lagi gue jadi putih. Gue bilang, kenapa lu mesti validasi? Kalau misalnya kulit lu memang sawo matang, seksi kok di luar negeri, orang sawo matang itu dicari-cari. Terus kenapa kamu mesti nolak kulit sawo matang lu? Ya terima aja. Kenapa kamu mesti jadi putih hanya untuk pembuktian? Terus habis itu kalau cewek itu suka gangguin kamu, kenapa cewek yang mengganggu kamu, itu kan toksik ya. Bahasa kerennya, dede-dede tahu ya, red flag ya. Tahu red flag? Red flag itu cowok yang tidak cocok jadi pasangan. Atau cewek yang nggak cocok jadi pasangan gitu loh. Itu kan sifatnya kan udah nggak cocok tuh. Ngapain jadinya pacar hanya untuk membuktikan kalau suatu hari kamu gangguin saya, kamu akan tunduk di bawah kaki saya untuk apa? Nah seperti itu. Jadi ini sesuatu yang dunia lagi kerjakan. Itu sama seperti hiasan-hiasan ini. Ini adalah sesuatu yang dunia bilang, kamu perlu mobilnya ini, kamu perlu bajunya mereknya ini. Bapak Ibu tahu Hermes itu jualnya 1 miliar kan, satu tas. Kalau misalnya dibikin, modalnya cuma 2 juta. Jadi 998 jutanya itu adalah pure profit. Dimasukin ke pekerjaan. Kulit buaya di Indonesia 1 lembar harganya 500.000. Masuk Hermes jadi 1 miliar. Nah, jadi sebenarnya kalian lagi butuh apa? Butuh Hermesnya ditanteng buat apa? Validasi. Ngerasa mau diterima sama orang. Mendingan sumbang ke panti asuhan kan. Ngapain sumbang sama sono aja di sana beli mobil BMW. Ngapain kita kasih duit ke sono gitu kan ya? Semua bahannya dari sini kok gitu. Semuanya bahannya juga dari tetangga, jangan-jangan tetangga jualan kulit buaya, dibodoh-bodohin namanya. H&M dulu kan sempat ngetren. Atau Guess. Itu kan 5 jutaan. Pokoknya berapa? 200.000. Barang 5 jutaan tas di Cina, dia punya pabrik 200.000. 200.000 masuk toko, tempel sedikit, Guess, jual 5 juta. Untuk apa? Kan kalau misalnya dulu kan saya kan termasuk lingkungan, dulu di lingkungan hedonis, saya kan tinggal di luar negeri di Malaysia. Jadi saya kalau di lingkungan hedonis, saya nggak bawa tas yang ada merek. Ih, gue miskin banget deh, gue kere banget gitu ya. Nis gue layak gak sih sama orang-orang ini ngumpul gitu. Karena lingkungan saya dulu, terus terang itu adalah orang-orang yang kayak anak menteri, terus misalnya ya anak dari ambasador itu kayak duta, terus habis itu kayak level-level internasional yang udah pasti ada duit lah gitu loh. Kalau saya mereka makan tuh sejuta punya. Kalau saya ngumpul sama mereka tuh kayaknya minder gitu ya. Aduh, apa nih gue beli Calvin and apa? Charles and Kate gitu kan ya. Atau misalnya Kate Spade gitu kan ya. Atau MK gitu. Kapan ya gitu. Cuman keluarga saya itu puji Tuhan, papa saya terutama, lu punya duit, nggak perlu lu hambur-hamburin, nggak perlu lu taunya lu ada tabungan aja gitu. Orang lain nggak perlu tahu lu ada tabungan. Untuk apa lu tunjukin dengan semua barang itu? Ya udah. Akhirnya saya didisiplin sama papa saya, dan hasil disiplin papa saya, yang inilah yang saya sedang jelasin sama bapak ibu, bahwa dunia bilang kita harus bohemian. Artinya kita harus tunjukin semuanya, harus ada sesuatu yang dilihat, harus ada sesuatu yang wow, harus ada sesuatu yang kamu pertontonkan, dan harus ada sesuatu yang kamu tunjukkan. Makin ramai makin bagus. Jangan lupa, dulu saya koleksi sertifikat. Semua sertifikat saya pegang, modeling saya pegang. Dulu saya ikut film festival, ikut tim yang ikut festival internasional ke Filipina. Habis itu saya pegang IBM, kalau Bapak tahu IBM, perusahaan IBM, saya pegang sertifikatnya. Saya pegang sertifikat konseling, saya pengoleksi sertifikat. Jadi saya perlu sesuatu yang membuktikan bahwa saya bisa diterima dan saya berharga dan saya ada fungsinya. Saya manusia yang bukan tidak berguna gitu ya. Harus sesuatu. Kalau yang tahu Bapak CPR itu orang misalnya jantung, terus habis itu ada trainingnya, itu saya pegang sertifikatnya juga. Jadi saya dari ujung ke ujung saya pegang. Banyak yang anti mainstream lah kita bilang ya. Nah itu untuk menunjukkan. Jadi kalau orang ngomong, kamu mau CV nih, saya daratin semua sertifikat saya. Saya ada sertifikat ini. Saya bisa tunjukin. Saya ikut ini. Saya di taekwondo dulu
pegang untuk semua turnamen. Padahal saya orang Indonesia, tapi saya pegang turnamen di Malaysia. Saya ikut di dalamnya. Salah satu tangan kanan lah dari ininya. Jadi saya banyak hal yang dunia bilang kita perlu. Nah, hari ini Tuhan bilang gini, menurut Bapak Ibu ini cukup bagus gak? Yang di sebelah kirinya. Sorry, ini kanan atau kiri? Ini kiri, ini kanan. Kiri Ibu kanan. Ya, gue sebelah sini. Menurut Bapak Ibu, yang desain ini menurut Bapak Ibu cukup bagus gak? Bagus gak? Coba semuanya jawab dulu nih, supaya yang rencana dari Tuhan bisa terukir di dalam hati. Nah, ini ya, nih. Setuju belum? Bagus. Setuju ya? Menurut Bapak dan Ibu, lebih mahal yang ini atau lebih mahal yang ini? Ini yang ini kanan. Ini. Kenapa? Kenapa? Minimalis dan bermerek. Bisa dijelasin nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau Bapak Ibu nggak bisa jelasin, gambarannya seperti ini. Yang Tuhan mau kasih kita, levelnya itu kalau bahasa dunianya itu old money. Old money itu adalah tidak lekang usia, dari tahun dan dari masa ke masa tidak pernah berubah. Tetapi kemanapun berada, kamu diam, tetapi orang tahu kamu punya kualitas. Itu namanya old money. Old money itu bahasa TikTok ya. Jadi old money itu bajunya cuman t-shirt dan celana, dia ada warna khusus. Kalau orang yang biasanya style seperti itu, orang tahu ini old money. Old money artinya dia nggak butuh label, dia nggak butuh merek. Tapi orang lihat ada sesuatu di dalam hati yang tahu ini orang nggak mungkin orang biasa. BCA pakai tas. Nangkep gak? Sesuatu yang orang lihat dan berkata mau kamu pakai luarannya tidak ada merek pun dan hanya biasa-biasa saja, ini bukan orang biasa. Ada sesuatu di dalam diri dia. Itu namanya old money. Dan berkelas. Berkelas itu bukan dari atas sampai bawah. Kalau dulu saya edisinya dari atas sampai bawah harus kinclong. Ada jepitannya, ada ini warnanya apa, kalung harus ada, segala macam, anting harus ada, semua harus berkilau lah gitu. Tapi old money itu nggak pakai aksesoris yang aneh-aneh. Dia cuma paling 1 atau 2 doang piece-nya. Sisanya itu dari dia sendiri akan memancar. Cara dia berbicara, cara dia berkata-kata, cara dia makan, cara dia memperlakukan orang. Dan dia mau datang ke satu tempat, orang biasanya bisa ngerasain ini orang beda. Dan itu tidak perlu divalidasi dengan sesuatu yang tampilan luar. Nah, mungkin gambarannya seperti ini ya. Karena kita hidup di dunia, jadi biasanya semuanya ditakar dengan mamon, uang. Jadi saya akan menggunakan seperti ini. Bukan saya lagi bikin versi surga itu ada duitnya, tetapi adalah satu takaran, kita bilang timbangannya. Nah, coba perhatikan. Bantal ini seandainya diuangkan, sekitar harganya 50.000 sampai 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Anggap 12 bantal. Berarti 12 kali 100.000 berapa? 1,2 juta. Sofanya, karena ini Bohemian style itu biasanya terkenal dengan sekitar 3 tahun sekali harus ganti. Atau misalnya ikut tren lah. Jadi biasanya hari ini krem nih, besok nanti merah, atau misalnya besok nanti biru gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ngikutin tren. Seandainya sofanya, kan biasanya orang karena mau ganti-ganti, jadi biasanya ngambil nggak terlalu mahal. Anggap sofanya itu sekitar 5 juta. Lalu mejanya, karena nanti kalau di luar negeri itu ada 4 season, jadi 4 musim. Jadi ada namanya musim panas, musim semi, musim dingin, musim gugur. Nah biasanya mereka akan menyesuaikan perabot sesuai dengan musim. Artinya ganti-gantian kan. Jadi misalnya ini mejanya sekitar 1 juta, karpetnya, biasanya karpet yang mahal sekitar 7 juta misalnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 atau sekitar 12 juta. Dan ini satu lukisan, ini lukisannya agak kurang minyak, lihat bukan yang pakai minyak. Ini harganya anggap sekitar 2 juta atau ini 1 juta dan ini lampu sekitar 1 juta gitu. Jadi totalnya berapa ya matematikanya? Hebat. Saya cuma sebut doang, pegang itu. Anggap 100 juta ya. Anggap 100 juta. Nah, yang ini adalah gambarannya yang dari Tuhan mau kasih. Rumah ini, kaca aja udah 20 juta.
sampai bisa 20 juta sampai 50 juta hanya kaca. Dua lantai nih. Ini lantainya 1, 2, 3, 4, 5. Ini wide angle. Jadi kacanya doang budgetnya sudah di 50 juta. Ini total 100 juta. Kacanya doang 50 juta. Ini luar marmer. Marmer itu satu lempengan itu kayak berapa juta gitu. Jadi kalau saya ini gede banget 2 lantai, mungkin sekitar kita bilang mungkin 100 juta lah. 100 juta. Rumah kayak gini nggak mungkin nggak ada chandelier. Tahu nggak chandelier? Lampu yang kilo-kilo begitu yang ke bawah. Chandelier itu satu, kalau yang benar-benar panjang dan hebat dan mahal bentuk kristal, chandelier itu harganya 100 sampai 200 juta. Nah, belum sofanya. Kalau kayak gini, sofanya nggak mungkin ganti. Kalau tipe old money biasanya bisa tahan sampai 20 tahun. Mereka belinya biasanya levelnya 50 juta. Atau di 20 juta. 10 juta mereka berani bayar. 10 juta sampai 20 juta sampai 50 juta itu uang kecil. Yang penting bisa tahan 10 tahun. Jadi bukan ngetren, bentar-bentar ganti beli gitu. Belum lukisan pasti mereka nggak mungkin pakai yang itu frame. Karena mesti gonta-ganti modelnya. Kalau yang ini pasti mereka cat minyak. Cat minyak artinya apa? Seni. Dia udah ukir, dia biasanya belinya satu-satunya, nggak ada duanya. Jadi itu pasti biasanya kalau mereka mainnya yang ikut event itu bisa sampai ratusan juta. Nah, apa yang Tuhan ingin berikan kepada kalian? Dari luar nampaknya mungkin tidak terlalu wow, yang untuk impress orang. Apa dasar firmannya? Bu, katanya saya anak raja. Anak raja kan harusnya wow. Loh, Tuhan ada bilang. Kalau misalnya datang ke perjamuan, duduk aja di belakang dulu. Nanti orangnya yang akan undang kamu ke depan. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu pro low profile. Benar gak? Low profile Indonesianya apa nih? Saya takut ada yang gak ngerti. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Tidak terlalu menonjolkan diri. Tidak cari panggung. Nangkep ya? Berarti ada kerendahan hati di situ. Tapi kerendahan hati itu tidak berarti kamu gak ada nilai. Sesuatu di dalam dirimu yang itu akan keluar dari sikap, karakter, pembawaan saat kamu berhubungan dengan orang, saat kamu berteman dengan orang, itu akan keluar yang membuat orang itu akan respect sama kamu. Itu akan membuat orang yang itu dia tuh sesuatu spesial. Coba kan orang ini, kita jujur aja lah orang dunia. Kita dekat-dekat orang ini ada untungnya buat saya atau enggak? Kita jujur aja. Kalau di dunia seperti itu. Dekat orang ini ada plus nggak buat saya? Kalau dekat orang ini minus, udah deh nggak usah dekat-dekat. Untuk apa aku dekat sama dia? Minus buat hidupku. Tapi kalau saya dekat-dekat sama dia ada sesuatu yang plus. Nah, orang yang dengan pembentukan dan mengizinkan Tuhan dibentuk seperti karya, gambarannya adalah rancangannya Tuhan, levelnya surga, seindah yang Tuhan mau berikan yang dari surga, yaitu sesuai dengan panggilan masing-masing, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bilang buat di dalam hidup kalian, sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan dan gunakan hidup kalian untuk menunjukkan Tuhan itu bekerja seperti ini loh di dalam hidupku. Ya, saya mungkin ada satu lagu ya yang bilang, bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya
ku tersanjung melihat hidupku dan karya tanganmu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyebabmu. Ku buka matamu, bila ku buka matamu dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu, dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Engkaulah arsitek dalam hidup kami. Kami mau kenal Engkau ingin kerjakan apa Tuhan untuk hidup kami. Kami ingin tahu rencana terbaik dalam hidup kami itu apa Tuhan. Dan kami mau rencana terbaikmu harus keluar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau mengizinkan Engkau Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tuhan mau renovasi kami gak apa-apa Tuhan. Mau betulin karakter kami gak masalah Tuhan. Tuhan mau tegur kami gak ada masalah. Cat ulang, ganti, perabot, it's okay Tuhan. Itu baik untuk kami. Yang Kau berikan pada kami itu standar surga, kami mau Tuhan. Yang lama itu sampah Tuhan, itu di levelnya di bawah surga Tuhan. Kami rela Tuhan yang level di bawah surga itu dibuang Tuhan, dan digantikan yang dari Tuhan, yang dari surga itu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tunjukkanlah jalan kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan jangan pernah diam di dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyebab. Ku ada untuk menjadi penyebab. Biar kami naik Tuhan sesuai dengan level surga Tuhan. Biar kami naik Tuhan lebih daripada dunia ini Tuhan. Menjadi lebih dari pemenang di dunia ini Tuhan. Lebih daripada dunia Tuhan. Ku ada untuk menjadi Bapak Ibu tahu kenapa saya nyanyi menjadi penyembahmu? Karena penyembah Tuhan itu letaknya di samping tahtanya Tuhan. Itu yang paling dekat dengan Tuhan. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling dekat. Itu yang paling kita ada premium sama Tuhan. Penyembahnya Tuhan itu yang dari Tuhan spesial, yang dari Tuhan hebat, yang dari Tuhan keren-keren, itu yang terima sebenarnya penyembah. Hatinya benar dengan Tuhan, dia terima semua itu yang paling bagus. Itu jatahnya penyembah. Pertanyaannya gini, saya ada beberapa orang antara minder rohani atau males. Saya jangan disuruh doa. Saya gak bener, janganlah saya doa. Saya bilang gini ya, saya ceramahin. Kamu penyanyi, suatu hari amit-amit kecelakaan, pita suaramu putus.
kamu sudah tidak bisa bernyanyi karena kamu menjadi bisu. Kamu mau nyembah Tuhan pakai bahasa tangan? Tuhan gak butuh bahasa tangan. Tuhan bicara dari hati. Kamu nyembah Tuhan di dalam hati, Tuhan terima persembahannya. Kamu pemusik. Amit-amit. Kecelakaan, tangan buntung. Sudah gak bisa main musik lagi. Apakah penyembahan berhenti dalam hatimu? Jadi Tuhan cari penyembah, bukan cari pemusik. Suatu hari, amit-amit, kamu cuman saya satu orang kecelakaan dan dia hanya bisa terbaring. Fungsi tubuh tidak bisa. Dan saya pernah lumpuh, mati dan Tuhan bangkitkan kembali. Saya tahu apa itu lumpuh. Gak bisa kerjain apa-apa. Saat mata saya sudah tidak berfungsi, saat tangan saya sudah tidak berfungsi, semua indera mata, telinga, semua badan pernafasan saya sudah tidak berfungsi. Saya masih punya satu roh saya yang masih bisa berbicara kepada Tuhan. Itu adalah doa. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Saya bilang ini, saya tegaskan sekali lagi, semuanya musik dan lain-lain, semuanya penyembahan, jadi WL, jadi asyik dan lain-lain, khotbah di depan. Saya bilang satu waktu kalau karena tubuh nggak sanggup, itu bisa berhenti. Satu yang nggak bisa berhenti, doa. Aku berkomunikasi dengan Tuhan. Karena barang siapa yang minta diri pada Tuhan, sekali lagi ayat Mas yang tadi, barang siapa yang minta diri pada Tuhan menjadi satu roh, ayat yang tadi. Dan kamu adalah baik Allah, roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu. Tuhan mau selamatin roh kita. Maka roh kita lah yang menyembah. Makanya di dalam menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam rohmu menyembah Dia. Mau kamu kurang apapun, sampai nggak punya nafas sekalipun, rohmu masih bisa menyembah Dia. Karena saya di sana dan saya pernah di sana. Itulah yang saya perkatakan pada Tuhan. Mau nafas saya putus pun saya nggak akan cari dukun. Karena saya sebenarnya ada sekitar pas saya sakit itu saya setengah tahun proses sakit hampir matinya. Karena dalam waktu 3 bulan saya dari ukuran badan XL jadi S. Sesuatu di situ sebenarnya banyak sekali saya pilihan. Misalnya pergi minum air zam-zam, saya pergi tanya orang pintar, tolong sembuhin. Kenapa saya doa sama Tuhan nggak sembuh-sembuh dan lain-lain. Saya masih dalam keadaan lain loh, saya sakit. Tapi saya bilang, enggak, saya cuma punya Tuhan Yesus dan selamanya mau nafas saya putus pun saya tetap Tuhan Yesus gitu loh. Makanya di tengah nafas saya benar-benar putus, berapa 5 menit gitu nggak nafas, saya tetap Tuhan Yesus. Cuman kepikirannya ya, nggak mungkin mati lah kalau belum selesai kerjaan Tuhan. Hidup mati pun di tangan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu nggak akan mati sebelum menyelesaikan tugasmu. Dan tengah-tengah pun, aku tetap berkata-kata kepada Tuhan. Sampai saya kan dulu pengennya jadi penyanyi, jadi pengen jadi singer, paduan suara, tapi karena saya kenanya bronkitis, jadi tidak bisa keluar lah itu paru-paru untuk berbicara. Tapi saya yang tidak punya kapasitas paru-paru untuk menyanyi Tuhan, biarlah saya menyembah Tuhan dengan kapasitas yang ada, yaitu otak saya masih ada, hati saya masih ada, roh saya masih ada, saya menjadi menyembah Tuhan. Nah, karena itu kita doa itu adalah kayak dibilang ini, sesuatu yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan, tetapi itu bukan gratisan murahan, itu sangat berharga. Karena saat kita itu berdoa, kita mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam kita. Dan saya bilang sekali lagi, orang yang tidak mau dipakai untuk berdoa adalah orang yang tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena kalau saat berdoa ada orang yang sembuh, apakah itu adalah kerjaan kamu? Jika saat berdoa mujizat terjadi, apakah itu kerjaan tanganmu? Kamu cuma cuap-cuap doang. Kadang-kadang saya dengan segala persepsi yang ada sebagai hamba Tuhan, saya minta maaf. Hamba Tuhan bilang ini, kudus baru bisa melayani Tuhan. Persiapan baru bisa melayani Tuhan. Masalahnya untuk saya secara pribadi, saat saya lagi ancur-ancuran juga Tuhan pakai saya. Jadi bukan masalah sayanya yang kudus dan hebat, tetapi Tuhannya yang kudus dan hebat yang bekerja lewat saya. Dan berkali-kali iblis itu menempa dan seperti mendakwa saya. Dia bilang ini, lu doain orang pemarah, kamu aja marahnya belum beres. Ngapain kamu doain dia? Saya ini sakit, saya doain orang. Kamu doain orang sakit, kamu aja belum sembuh. Ngapain kamu doain dia? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau gue udah sembuh aja gue doain orang. Tuhan bilang gini, Tuhannya kamu atau aku? Tuhannya kamu atau aku? Jawab dong. Tuhan. Yang kerjain siapa? Tuhan. Aku cuma mau bekerja lewat kamu. Kamu minta, itu baik, aku kasih. Kamu yang sakit,
Kamu doain orang lain sembuh, muliakan Tuhan kembali. Karena Tuhan bekerja lagi. Lalu Tuhan bilang apa satu lagi? Tuhan bilang gini, sebenarnya pas saya dulu kan doanya peperangan ya. Jadi kadang-kadang kan ada namanya kita bilangnya kayak kita namanya di dalam roh itu kayak dorong-dorongan gitu, siapa lebih kuat gitu. Secara iman, secara dia mau mendakwa supaya kita berhenti berdoa untuk sesuatu yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Kadang-kadang gini, emang kamu layak doa kayak gini, aku juga beres. Itu kadang-kadang pikiran itu ada, itu namanya roh pendakwa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, oper aja lah sama orang lain, kayaknya gue kurang kuat. Tuhan bilang kayak gini, sebenarnya kamu ngapain sih cuma cuat-cuat doang? Yang penting kamu pakai mulut itu, kan sudah berikan kuasa untuk menyekolahkan dari keranjang king. Aku suruh kamu doa aja. Cuma kamu perlu mengatakan keluar dari mulut kamu satu jalan dengan aku, kamu mengizinkan Tuhan bekerja dalam kamu mengizinkan aku untuk bekerja di dalam hidupmu, dan itu sesanya Tuhan punya bagian. Jadi kalau saya namanya berdoa, jadi Bapak Ibu dan yang terkasih dalam Tuhan, saya harap kita tidak menjadi penghalang atas karunia Tuhan maupun urapan Tuhan untuk bekerja. Karena Tuhan sangat ingin bekerja di dalam hidup Bapak dan Ibu Saudara, izinkanlah dia bekerja semaksimal mungkin. Kalau memang Tuhan suruh doain yang besar, saya doain, gak ada masalah, bukan saya kerjain. Tuhan bilang mintalah dunia padaku. Jadi kan saya 1,5 tahun saya doain Indonesia. Tuhan kasih saya cuma satu kerjaan Indonesia. Doakan Indonesia menjadi milikku. Ya udah oke, ikut Tuhan. Doakan, aku berdoa Indonesia menjadi milikmu. Apanya yang rentetan kerjaannya ke depan. Tuhan bilang, doakan dunia menjadi milikku. Ya udah ikut aja ke Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya dunia menjadi milikmu. Hanya rentetan ya. Ada yang mesti dikerjakan. Cuma maksudnya, ya udah ikut aja, bukan saya yang kerjain. Saya mah, yang penting saya kerjain apa yang bagian saya. Nanti kalau saya kan rentetannya itu pemetaan, saya mesti baca semua sejarah negara, saya mesti Tuhan ajari peperangan rohani, strategi dan lain-lain yang sekarang saya mulai pelan-pelan impartasikan. Jadi kalau saya Bapak Ibu yang kadang-kadang lihat saya tangannya seperti ini serangan masuk, jaga atmosfer pulang. Jadi ini semua ASL, semua tanda gerakan tangan atau yang saya bilang tadi American Sign Language itu semua akan diinterpretasikan dan juga akan digabungkan dengan semua pelayanan yang ada. Jadi kita itu adalah pelayanan yang kita itu persiapan untuk dunia. Kita bukan persiapan untuk Indonesia. Kita adalah pelayanan yang dipersiapkan, masa persiapan untuk menuai dunia. Makanya kenapa bahasa harus dipersiapkan, kenapa bahasa sign language, karena sign language itu di Indonesia kurang populer, tapi di dunia luar mereka setiap kali konser, kalau Bapak Ibu tahu Taylor Swift itu ada satu orang yang menerjemahkan semua liriknya dengan bahasa sign language. Jadi sebenarnya orang-orang yang sign language di luar negeri itu ada lumayan banyak pasarnya, karena banyak orang-orang yang lahir dengan cacat karena makanan yang tadi saya bilang, bahwa manusia dunia itu menawarkan makanan-makanan yang mereka pikir perlu, tapi ujung-ujungnya menghasilkan orang-orang yang cacat, menghasilkan kemandulan, menghasilkan sakit penyakit. Ya seperti panci teflon itu, kalau saya di luar negeri udah di-ban, kalau saya di Indonesia belum. Di luar negeri itu terlalu panas, itu mereka makan, itu menjadi racun, banyak yang mandul di dalam perut. Terus itu jadi sel kanker. Terus banyak anak lahir nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Terus badannya ada buntung satu kaki, buntung satu tangan. Jadi itu ada sesuatu hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini. Itu banyak sekali, satu generasi semuanya seperti itu. Di Bangka juga banyak seperti itu. Mereka makan dari hasil-hasil laut yang sudah tercemar, mereka masuk mulut, keluar apa? Mulutnya kita suara di sini. Apa sih namanya bahasanya? Yang apa namanya? Sumbing. Yang sumbing. Terus habis itu di bagian sini tidak sempurna, dia punya sel. Itu adalah semua yang dunia sedang tawarkan pencemaran dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang, datang kepada Tuhan, kamu motivasinya benar, Tuhan akan pulihkan. Karena dalam semua yang sedang berjalan pelepasan dengan sungguh-sungguh melewati, itu satu persatu diberesin. Next. Ya. Jadi ada satu, ini topik terakhir. Jadi ada satu dari semua ayat dari firman Tuhan dari Kejadian dan Wahyu, cuma satu ya yang Tuhan ajarin cara doanya. Doa apa? Bapa kami, cuma satu yang terkenal dan semua orang tahu. Dan ini saya akan menjelaskan sedikit dari yang ini versinya Bu Rita Wahyu. Dia adalah pengajar di STT Ekumene, namanya
namanya adalah di Research Institute untuk Hebrew. Nah, jadi kalau yang ini adalah penafsiran literal, tapi saya akan jelasin sebenarnya maksud hati Tuhan itu seperti apa. Karena sesuatu yang dituliskan di pada firman Tuhan kadang-kadang bukan harafiannya. Karena di Ibrani sendiri satu kalimat itu bisa sekitar 7 sampai 20 arti, dan orang itu harus menerka ini artinya yang mana. Sedangkan saya cuma tahu satu aja. Saya tangkap aja hati Tuhan. Tuhan tuh maunya apa sih sama kita? Nah, jadi mungkin saya mulai bacakan sedikit. Saya mohon maaf kalau pelafalan saya masih pelafalan yang kurang sempurna, tapi saya lakukan sebisa saya. Jadi, Avenu Sheba Shamayim, itu Bapa kami di dalam surga. Yikadesh Shimeka, dikuduskan namamu. Tavo Maklu Teka, datanglah kerajaanmu. Yashe Retsonka, jadilah kehendakmu. Keva Shamaim Ken Ba'aretz, seperti di dalam surga demikian di bumi. Ini adalah penerjemahan literal, jadi bukan yang biasanya kita doakan Bapa kami ya. Next. Et Elechem Lukenu Tenlanu Hanyon, pada roti yang kau gariskan berikanlah kepada kami hari ini. Ini adalah literal, jadi benar-benar kayak perkata-perkata diterjemahkan. Uslah lanu al katenu, dan usirlah dari kami pada dosa-dosa kami. Kemo Shelokim, seperti kami mengampuni. Gam anaknu lakute in lanu, sebagaimana kami yang bersalah kepada kami. Veal tibenu lide nizaom, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kin kalsenu minhara, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kilena hamam laknah, sebab padamulah kerajaan dan Wigura Bina Gura Wihati Beret, dan kuasa dan kemuliaan Leome Olamim Amen, sampai selama-lamanya. Nah, jadi kalau misalnya baca kayak gini, kadang kita agak bingung. Oke. Dan saya waktu itu beberapa kali pernah debat sama sesama, dulu kan saya Katolik ya. Jadi Katolik itu bedanya adalah kalau Katolik itu Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi itu perbedaan yang sangat jelas. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Kalau misalnya yang Katolik, yang Kristen, itu kan lebih ke berikanlah kami makanan kami secukupnya, gitu ya. Jadi dua hal yang diperdebatkan dan orang itu bingung. Oh, yang ini kekeh nih, Katolik harus yang versinya ini, Kristen harus versinya kekeh, artinya seperti ini. Nah, jadi saya jelasin di bahasa Ibrani-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya telusuri daripada setiap sejarahnya, jadi aslinya itu memang bahasanya itu jadi bahasa Ibrani itu ada dua. Satu itu bahasa Ibrani yang imam-imam gunakan, dan satu lagi adalah bahasa Aram. Aram itu adalah bahasa generalnya di area sana. Jadi waktu itu kalau kita baca firman Tuhan kan Eli labak sabkane. Nah, itu adalah bahasa Aram. Jadi Ibrani-nya Aram yang semua orang ngomong. Kalau yang Ibrani-nya biasa itu yang imam yang ngomong. Nah, yang ini waktu ini adalah bahasa untuk imam. Nah, jadi kalau misalnya ditelusuri, sebenarnya yang Katolik punya itu mereka yang terjemahkan adalah orang luar. Sehingga dia nanti dari bahasa Ibrani-nya lalu diterjemahkan ke bahasa apa, lalu munculnya ke bahasa Yunani dan ke Latin. Kalau misalnya yang versi Kristen yang berikan kami makanan secukupnya, itu diterjemahkannya dari Ibrani ke Aram. Nah, tetapi di bahasa aslinya, untuk orang-orang yang ini, terutama untuk orang-orang yang minder untuk minta sama Tuhan, jangan minta apa-apa sama Tuhan, nanti sombong. Jangan kita menerima, nanti kita terima kebanyakan, nanti dituntut banyak gitu lah ya. Ini untuk sesuatu yang saya katakan untuk mematahkan benteng ini dan mematahkan tipuan musuh ini di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi bahasa aslinya saat memberikan sesuatu di dalam hidup kita, di bahasa aslinya itu adalah Tuhan bilang, mintalah apa yang kamu perlukan supaya hidupmu itu baik. Jadi Tuhan yang ngajarin, kamu harus meminta kepada Bapa untuk Tuhan Bapa mencurahkan semua yang kamu perlukan untuk hidupmu baik. Tuhan yang bilang minta. Jadi doa Bapa kami kan Tuhan yang ngajarin. Jadi artinya apa? Kalau dibilang, aduh, kita Susi juga bilang dulu. Sebelumnya dulu aku pelayanan di pabrik-pabrik, tante-tante bilang, aduh, minta sama Tuhan jangan banyak-banyak, gak tahu diri banget gitu.
spare, dikit-dikit aja gitu. Yang masuk akal aja minta sama Tuhan. Jangan minta kebanyakan. Nanti nggak tahu diri di depan Tuhan. Terus misalnya Yesus bilang, lah kalau saya Tuhan pemilik semuanya, dia bisa kasih semuanya, kenapa kita nggak minta semuanya? Benar? Kalau Tuhan mau kasih, emang mau dibuang? Karena apapun yang kita tidak terima, tapi Tuhan sudah jatahin ke kita, nggak baik-baik. Yang Tuhan sudah jatahkan kepada kita, karena semua orang punya jatah, sama seperti seorang ayah memiliki warisan, dan dia sudah atur, anak pertama warisannya apa, anak kedua warisannya apa, anak ketiga warisannya apa. Dan warisan itu akan tetap diterima selama dia masih anak. Dan dia tidak memotong hubungan daripada keluarga, yaitu adalah orang-orang yang membuang iman. Maka orang-orang yang tetap di dalam iman berhak menerima apa yang telah Tuhan gariskan atau Tuhan telah porsikan untuk orang itu. Dan anak-anak Tuhan yang tidak menerima dan merasa tidak layak untuk menerima porsi itu, Tuhan bukan jasa peminjaman. Setelah dikasih, diambil kembali. Tuhan bilang, sekali aku kasih, kalau kamu tidak ambil, itu akan dicuri. Yang dicuri, siapa? Dicuri sama setan. Kalau itu tidak jatuh ke tangan kalian, itu akan dicuri sama setan. Jadi pertanyaannya sekarang gini. Kalau Tuhan sudah bilang ada jatahnya kalian, mau terima atau enggak? Mau? Jadi rugi kan? Kalau itu jatahnya kita tapi nggak jatuh ke tangan kita, tapi dicuri sama iblis. Beberapa kesaksian, beberapa orang tuh ada bilang ini, oh, saya dengarnya sih ada beberapa kayak dukun gitu bilang paling favorit curi berkat orang Kristen. Kan orang-orang di luar kita yang Kristen, mereka kan sebenarnya melihat secara roh. Kalau setannya itu kelihatannya seperti yang setan-setan yang mengerikan, kalau mereka melihat yang di dalam roh Tuhan, mereka itu lihatnya terang. Makanya kita dibilang anak terang. Jadi dibilang, kamu adalah terang dunia, kamu itu menjadi terang dan menerangi semuanya. Orang-orang di luar daripada kekristenan yang mata rohaninya itu terbuka, mereka bilangnya mata batin gitu ya. Mereka melihat itu roh Tuhan itu terang. Dan saat sesuatu sedang Tuhan curahkan dari surga, mereka bilang, kami tahu ada sesuatu yang sedang keluar dan diberikan. Rebut, curi. Paling favorit orang Kristen jarang doa, curi berkat mereka. Itu dukun yang bilang. Makanya salah satu dasar firman Tuhan ada mengatakan saat Saul itu dikalahkan, ada yang dicuri. Masuk roh jahat apa? Setan, curi. Dan yang sekarang real Tuhan bilang paling favorit ngambil berkat dari orang Kristen. Karena kalau mereka ngambil dari yang sesama kuasa gelap, mereka harus saling membunuhan, harus ada korban. Kalau dari orang Kristen nggak perlu pakai korban, tinggal curi. Tapi dari surga udah turun. Itu Tuhan berikan. Nah jadi apa? Pastikan Bapak dan Ibu itu bersekutu sama Tuhan. Kalau saya secara pribadi, kalau misalnya Bapak Ibu terima doa yang saya kasih di kertas, kalau ada yang belum terima nanti boleh minta sama rekan saya. Biasanya saya akan tertuliskan di sana, Tuhan, saya minta Tuhan memberikan karunia keamanan. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan ya, sia-sialah kamu membangun rumah kalau Tuhan tidak memberkatinya, tapi sia-sialah kamu juga mengawal kota jikalau Tuhan tidak menjaganya, gitu kan ya. Jadi aku ada bilang harus minta Tuhan, aku minta karunia keamanan. Artinya apa? Seandainya saya bolong, Tuhan harus lebih kuat daripada saya untuk menjagai dan memagari semuanya. Saya minta sama Tuhan seperti itu. Dan seandainya itu adalah sesuatu dari saya yang membuat saya bocor, maka saya minta Tuhan pertobatkan. Tuhan, kebiasaan saya yang bikin bocor, Tuhan harus segera beresin supaya apa yang dari Tuhan harus jatuh ke tangan saya. Supaya dari surga itu harus jatuh ke tangan saya, nggak boleh jatuh ke tangan orang lain. Benar? Ya. Jadi saya akan angkat satu pujian dan juga saya harap Bapak Ibu bisa berdiri. Nanti saya angkat lagu ini lagunya lagu persembahan dengan aransemen itu Avenue. Belum ya. Jadi Avenue ini adalah aransemen dari doa Bapak kami. Tetapi saya mau saat saya menyanyikan lagu ini, saya mau Bapak dan Ibu berurusan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya undang Bapak Ibu berdiri dan berurusan langsung pribadi dengan Tuhan. Saya hanya menyanyikan hatinya Tuhan untuk kita semua. Dan biar Anda dengan Bapak
berurusan secara pribadi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus berurusan secara pribadi. Shikara pakara hara pakara shikara pakara hara pakara shikara pakara hara pakara shikara pakara. Avenu, avenu, avenu. Kalian panggil Avenu itu adalah engkaulah Bapaknya kami. Avenu, engkaulah Bapakku, Bapakku yang di surga. Avenu, 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 Shebe Shammai. Yikadash Meka, Kadash, Kadash, Kadash. Tepu magloteka, Tabo magloteka. Yeshena sonka, Baaretz kashena, Hashem b'shamayim. Telano hayalem hohaino, oh avenu, slat lanu na ashmatenu, kaasher shotim manapno, asher ashmolanu. Va'aluvenu lerem masa, oh avenu, kelana maklahuhanyo, oh avenu. Shikara pakara. Mari kita tunjukkan hati ke dalam Tuhan. Yang tadi saya nyanyikan itu tentang percobaan. Kita meperangi sebentar untuk area percobaan di dalam hati dan di dalam hidup kita. Mari kita angkat semua hal yang sedang kita hadapi. Mari kita angkat semua hal-hal yang selama ini Bapak dan Ibu rasakan. Kenapa saya putar-putar di sini terus? Kita mau perangin sebentar. Shikara pakaira, hora pakaira, shikara pakaira, hora pakaira. Tuhan, inilah permasalahannya Tuhan. Angkat saja di dalam rohmu. Tidak usah diperkatakan keluar. Jikalau itu sulit diperkatakan keluar. Shikara pakaira, hora pakaira, shikara pakaira, hora pakaira, shikara pakaira, hora pakaira, shikara pakaira, hora pakaira, shikara pakaira, dan shikara pakaira. Saya melihat ada beberapa hal yang sebenarnya Tuhan itu berkat Tuhan sudah di depan mata, sudah di depan ambang pintumu. Tapi Tuhan bilang ada sesuatu minder. Ada sesuatu kesombongan, ada sesuatu ketidakmengertian yang menghalangi yang dari roh itu turun. Dan saat ini Tuhan berkatakan, minta pengertian itu, minta kepadaku hal-hal yang terlewatkan, blind spotmu, area yang tidak terlihat di dalam hidupmu itu. Tuhan buka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka pengertian itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat engkau berubah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan hatimu yang selama ini keras dan berpegang itu sebagai satu kebenaran dunia, itu sebagai kebenaran diri pribadi. Saat ini kamu berkatakan, kami melepasnya Tuhan, kebenaran diri kami dan kebenaran dunia. Kami mengambil kebenaran-Mu Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan dalam hidup kami Tuhan. Sama seperti tadi yang tadi Bu Sylvia berkatakan, yang perlu kutunjukkan kepada dunia, semua piring-piring cantik, semua sofa-sofa, semua gaya itu Tuhan,
Aku mau Tuhan ganti yang dari surga. Aku berani aku buang. Semua kebiasaan buruk itu berani aku buang Tuhan. Semua penyesuaian terhadap lingkungan-lingkungan, apa yang telah diajarkan oleh dunia, apa yang telah diajarkan oleh sekolah, apa yang diajarkan oleh keluargaku, yang gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sesuai dengan standar surganya Tuhan. Aku berani buang Tuhan. Aku ambil yang dari Tuhan. Aku ambil yang dari Engkau Tuhan. Karena aku tahu yang Engkau sediakan untukku itu dahsyat, hebat, dan besar Tuhan. Itu adalah standar surga. Itu lebih daripada emas dan permata. Itu lebih daripada apapun yang bisa bahkan presiden sekalipun di dunia ini tawarkan Tuhan. Shikara pakayara hora pakayara shikara pakayara hora pakayara shikara pakayara hora. Tuhan, aku izinkan Engkau untuk menolong aku Tuhan saat aku lemah. Dan aku sangat meminta kepada Engkau Tuhan untuk Engkau ambil alih saat aku lemah Tuhan. Berikan aku dorongan untuk bertobat Tuhan. Berikan aku tarikan kepada Engkau Tuhan, yang membuat pastikan aku tidak pernah terlepas dari tangan-Mu Tuhan. Pastikan aku tidak pernah keluar dari jalur-Mu Tuhan. Karena aku percaya yang dari Tuhan, jalan tol, pembentukannya pada Engkau pasti jadi. Yang dari Engkau pasti jadi Tuhan. Kami bersepakat dengan Engkau. Kami mau cara-Mu Tuhan. Kami perlu cara-Mu Tuhan, yang pasti 100%. Kami minta Tuhan, yang indah, yang dahsyat. Engkau adalah arsitek hidup kami Tuhan. Engkau adalah perencana yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau ikut rencana-Mu Tuhan. Kami mau ikut jalan-Mu Tuhan. Dan kami mau ikut master plan yang Engkau Tuhan. Shikara pakayara hora pakara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara hora pakara shikara Era pakayara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara hora pakara shikara pakayara shikara pakayara shikara pakayara hora shikara. Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Ada yang saya lihat beberapa sudah Tuhan lagi buka dan Tuhan berbicara. Tetap lanjutkan dan saya akan menyanyikan kembali mulai dari awal apa ini.
Berkatah Adonai Eloheinu melek haolam. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, Asyar Natal Lanu et Derek, yang memberikan jalan kepada kami. Yeshua ben Mashiach Yeshua, amin. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat tangan, saya mau berikan, kita nyanyikan dua berkat. Ibu Muji boleh maju ke depan. Silakan Bapak Ibu, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mengenal Tuhan, dan mengenal hatinya Tuhan untuk Anda hari ini, membuka diri dan ingin menerima secara total. Angkatlah tanganmu di udara menuju surga, karena itulah sumber berkat yang berasal dari Tuhan turun. Dialah yang dari tahtanya memberikan kepada engkau. Yebarekeka Adonai Veish Mireka. Aku terima Tuhan. Yair Adonai Panabeleka Biuneka. Aku ingin dekat dengan engkau. Yesha Adonai Panabeleka Ve'ashem leka shalom Ve'ashem leka shalom. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Paling dekat. Dan memberimu kasih karunia. Tuhan menunggu kau buka hati. Tuhan menghadapkan wajah. Tuhan menunggu kapan engkau punya waktu dengan dia secara pribadi. Damai sejahtera dan memberimu damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious unto you. May the Lord look upon you and give you peace and give you peace. Shikara pakaira hora pakaira shikara pakaira hora pakaira shikara pakaira. Kami percaya saat ini juga Tuhan, Engkau sedang berada di tengah-tengah dengan kami Tuhan. Dan semua berkat daripada 5 benua Tuhan, semua urapan daripada 5 benua Tuhan, urapan untuk akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa pada dunia Tuhan, Kau curahkan di tempat ini. Terima. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka
semuanya kepada Tuhan, dan izinkan dia mentransformasi engkau dan dipakai sesuai dengan kehendaknya. Terima, 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 penuh, 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 terima, 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 full, terima, full, full. Kami merebut semua yang telah dicuri, kami merebut semua yang telah dirusak, kami merebut dan memulihkan saat ini juga biar urapan pemulihan Tuhan menyambar di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan mereka Tuhan dari persepsi yang salah, pulihkan kesehatan mereka Tuhan, pulihkan semua gaya hidup yang ada Tuhan, pulihkan daripada semua kekacauan yang ada di dalam hidupnya Tuhan. Kami tarik Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, urapan surgawi-Mu Tuhan yang selama ini tertahan Tuhan, semua yang dalam roh Tuhan, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, semua penghalang-penghalang ini terobos saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terobos, 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 penuh, penuh, penuh. Terima, terima. Jangan tahan, terima, 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 terima. Biar mulutmu kau urapi dengan perkataan dengan Tuhan, karena Tuhan berkata, aku hanya perlu engkau mengizinkan aku bekerja di dalam hidupmu. Semua mulut yang keluh, semua lidah yang berat, semua mulut yang tertutup untuk memperkatakan daripada perkataan yang Tuhan berikan dalam mulutmu, dalam api-api dan lidah-lidahnya Tuhan. Saat ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keberatan rohani kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penghalang-penghalang dan persepsi yang salah kami hancurkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebenaran diri dan kebenaran dunia kami hancurkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua doktrin-doktrin tipuan yang belok dan sesat dan juga lepas daripada kebenaran asli Tuhan, kami robohkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar semua yang dalam Engkau Tuhan itu mengalir dengan deras Tuhan dan menerobos Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Remukkan Tuhan, remukkan semua tipuan itu Tuhan. Hancurkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau membukakan pengertian, Engkau membukakan pemahaman, Engkau membukakan dan Engkau akan membawa mereka Tuhan dalam satu langkah demi satu langkah setiap harinya Tuhan. Bukan di dalam gereja, tetapi Engkau akan berjalan bersama setiap hari mereka Tuhan. Dan Engkau akan membukakan hal-hal yang terlepas dan juga yang terpending dalam hidup mereka. Bahkan membukakan semua yang penghalang-penghalang dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu kembali indah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah membuang panggilannya kami perkatakan itu diambil kembali dan dipulihkan kembali dalam hidupnya Tuhan. Semua yang telah merasa bahwa semua yang baik yang Tuhan berikan itu adalah kebodohan dan itu adalah sesuatu yang baik dari Tuhan, itu sesuatu yang rendah dan tidak bernilai, kami patahkan semua persepsi yang salah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran-pikiran, hukum-hukum kebenaran yang salah kami robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan segala hal yang telah hilang, pulihkan semua yang telah kacau Tuhan, pulihkan semua yang telah rusak, dan pulihkan semua yang telah lari dari jalurnya Tuhan. Kembalikan pada realmu Tuhan, dan kembali kepada sesuai dengan gambar master plan-Mu Tuhan, gambaran-Mu yang asli, gambaran terbaik-Mu Tuhan dalam setiap panggilan yang ada Tuhan. Shikara pakara hora pakara shikara pakara hora pakara shikara pakara hora pakara shikara pakara shikara pakara hora pakara shikara pakara hora pakara shikara pakara. Shikara pakara hora pakara shikara. Kami berdoa Tuhan, semua penghalang Tuhan, just one more step Tuhan. Kuatkan hatinya Tuhan, teguhkan hatinya Tuhan, pulihkan hatinya Tuhan. Semua yang kecewa, semua luka Tuhan, semua yang seolah-olah jawabannya tidak dijawab dengan semua hal Tuhan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau buat dia tahan Tuhan, Kau buat dia berani tabrak Tuhan, berani tabrak penghalang-penghalang itu Tuhan. Dan semua hal-hal yang seolah-olah itu ada tembok penghalang depan itu Tuhan, dia tidak mundur lagi Tuhan, tapi dia berani maju Tuhan. Itu semua hal-hal penghalang-penghalang itu Tuhan. Dan semua tembok-tembok itu yang dia pikir itu adalah tembok beton, sebenarnya itu hanya tembok terbuat dari tepung yang sekali tabrak itu semua akan roboh Tuhan. Kau pulihkan percaya dirinya, Kau pulihkan gambar dirinya Tuhan, Kau pulihkan, dan semua yang tidak ditaruh bagi bangki surga, semua pikiran-pikiran yang membuat dirinya merasa tidak berharga atau membuat dirinya merasa rendah Tuhan, semua itu Tuhan yang berkata pada pikirannya Tuhan, semua benih itu Tuhan, cabut semua yang tidak ditaruh bagi bangki surga, cabut semua sampai ke akar-akarnya Tuhan. Pulihkan dia, mulia dan berharga dia pada Kau Tuhan, dia sangat-sangat berharga di dalam Tuhan. Dan Kau sudah menunggu lama untuk mengambil satu langkah. Tuhan sudah menunggu Kau lama untuk mengambil semua langkah iman yang sesuai dengan harapan hatinya. Tuhan, biar berhati-hati dengan jawaban doa yang terlihat dari Tuhan tapi bukan dari Tuhan. Terlengkapi dengan ketajaman pembedaan roh dengan sangat tajam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua pengacau kami hancurkan di dalam nama Yesus, semua roh pengintai kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, semua spirit-spirit pengacau dan sabotase diri
kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan roh penghancur lepas dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua urapan kehidupanmu Tuhan, urapan perbaikan, urapan nafas hidup Tuhan, urapan yang besar Tuhan, urapan pemulihan itu turun atas dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tongkatmu adalah tongkat coklat, itu adalah khusus untuk peperangan, itu adalah benteng, dan itu adalah Lord of Hosts, Jehovah Sabaoth. God is the Lord and the General of the armies of angels. Itu urapanmu. Tuhan bilang semua yang bentuknya benteng, menjaga supaya kawanan tetap ada di dalam, menjaga supaya urapan tidak ada yang bocor. Tuhan berikan urapan itu padamu, itulah yang Tuhan berikan untuk kamu. Tetap pegang dengan kuat pendirian yang telah Tuhan berikan, tetap pegang dengan kuat apa yang Tuhan telah berikan, tidak satu pun yang bocor. Itulah tugasnya penjaga, supaya tidak ada satu pun yang masuk dan kedapatan bocor dan kehilangan di tengah-tengah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya semua mimpi-mimpi, semua janji nazar Tuhan yang tidak tergenapi Kau pulihkan, dan supaya Kau dia memiliki kekuatan untuk menggenapinya bersama suami dan istri Tuhan di dalam kekuatan saat masa tua mereka pun Tuhan, mereka tetaplah dia yang terus memandang pada Engkau, teruslah mereka adalah pribadi dalam satu pasang, satu di dalam pernikahan yang terus melayani Engkau dengan setia Tuhan. Mereka adalah hati yang terus memandang untuk menyenangkan hati Tuhan kapanpun dan dimanapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah mereka berikan Tuhan di dalam pelayanan hidup mereka Tuhan, tidak satu yang pun yang sia-sia, semuanya Tuhan perhitungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyentuh masing-masing pribadi Tuhan yang telah ada di tempat ini, dan Engkau menyentuh dan Engkau melihat cita-cita, mimpi, dan apa yang telah penyesalan-penyesalan yang telah mereka lewatin. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengenal setiap hati. Engkau adalah Tuhan yang mengenal keinginan setiap anak-anaknya, dan Engkau adalah Tuhan yang berbicara dari hati ke hati. Tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Tuhan yang berkata, apakah kau mau terbuka di hadapanku? Dan saat ini terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan aku terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun yang disembunyikan. Biar Engkau bekerja, dan biar pekerjaan Engkau percepat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Syikara pakai urapan penyembah turun saat ini, terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan di dalam berbicarakan kebenaran turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Buka semua pikiran-pikiran dan juga semua pemahaman pengertian kebenaran terbuka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini akan lahir pengajar-pengajar yang handal. Dari tempat ini akan lahir pengajar-pengajar di dalam kebenaran. Dari tempat ini akan mengalir, dan juga tarian-tarian untuk memuji Tuhan akan mengalir dan menaikkan hubungan yang wangi di hadapan Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil jiwa dari utara, kami memanggil jiwa dari barat, kami memanggil jiwa dari timur dan dari selatan dan dari mana saja Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu untuk Kerawang, bahwa jiwa-jiwa masuk ke dalam ruangan orang mati, dan berdoalah dan tarik mereka dari ruangan orang mati itu. Kami berkatakan, kami mengatakan Tuhan untuk kota Kerawang Tuhan, kami berdoa untuk penuaian jiwa di dalam kota Kerawang ini Tuhan, lewat gereja ini dan lewat hamba Tuhan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua penggenapan daripada semua yang Kau inginkan di dalam kota Kerawang dan KKR dan kebangunan rohani, bukan acara Tuhan, tetapi kebangunan rohani yang masif, kebangunan rohani yang real, kebangunan rohani orang yang berapi-api mencari Engkau, yang mengasihi Engkau, yang memberikan waktunya untuk Engkau, yang memberikan waktunya untuk mencari Engkau Tuhan, dan bersungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Itu bangkit dari angkatan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Shikara pakaian orang pakaian, shikara pakaian orang pakaian, shikara pakaian. Semua formasi di jalan Tuhan dari kepala hingga ekor, semua formasi pengacau, semua formasi yang ingin membatalkan dan mematikan iman, kami hancurkan. Angin pembaharuan dalam Tuhan mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Shikara pakaian orang pakaian, 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 shikara pakaian. Kami hancurkan semua Tuhan patok atas kota Kerawang. Semua penyembahan berhala di kota Kerawang Tuhan, itu semua penyembahan daripada naga, semua penyembahan ular maupun semua yang telah dibatas diwilayahkan menjadi pilihan iblis, kami batalkan, hancurkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar di tempat ini Tuhan, dan di tempat Kerawang ini Tuhan, di langit, di bumi dan bawah bumi Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, api-Mu melanda, dan biar api kemuliaan-Mu Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Shikara pakaian. Yuk kita nyanyikan satu lagu original, tetapi kita bukan nyanyi lagunya, tetapi kita minta urapannya. Api kemuliaan-Mu.
api kemuliaan-Mu turunlah, api kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Engkaulah Tuhan segalanya, selamanya. Api kemuliaan-Mu turunlah, api kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Yesus Tuhanlah segalanya. Api kemuliaan-Mu turunlah, api kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan selamanya. Sekali lagi, api kemuliaan-Mu turunlah, api kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan selamanya. Api kemuliaan-Mu turunlah, api kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan segalanya. Api kemuliaan-Mu turunlah, api kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan segalanya, segalanya. Saya melihat api naungan Roh Tuhan telah turun. Dan Tuhan berkata, bukan hanya di satu. Apakah kau mengizinkan keluar dari gereja ini? Terangmu, terangku, kau izinkan terus tinggal di dalam dirimu. Karena saat engkau mengizinkan aku tetap di dalam dirimu, engkau adalah terang dimanapun berada. Oleh karena Rohku yang kudus dan terang diam di dalam kamu. Saat aku bekerja di dalam hidupmu dan kau mengizinkan aku bekerja dengan leluasa dalam hidupmu, itulah kemuliaan yang terus menerus, api yang tidak pernah padam, api yang tidak pernah lekang usia, dan api yang tidak pernah yang sungguhnya putus. Itulah minyak yang sesungguhnya yang terus membuat api kobaran itu menyala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
atas firman-Mu, atas kehadiran Tuhan di tempat ini. Oke, kami persilakan duduk, Bapak Ibu, silakan duduk. Bagi yang melayani persembahan kolektor, boleh maju ke depan untuk bertugas. Kita nyanyi lagu Rohmu yang hidup. Belum, masih ada satu lagi. Rohmu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Untuk yang pelayanan berdoa syafaat kepada Bapak Andre dipersilakan. Berdoa syafaat. Kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baik buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden sampai yang terbawah Tuhan. Kau berkati semua selalu dalam aturannya Tuhan, dalam doa lengkapnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati juga Tuhan buat setiap kami pada malam
malam hari ini yang datang walaupun yang belum bisa datang Tuhan, tetap Kau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami tahu bersama Engkau kami selalu dinaungi oleh kebesaran hati Tuhan bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati persembahan kami juga Tuhan. Ya, persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan tempat itu juga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang mungkin sakit, Engkau jamah dari tempat ini Tuhan dengan biru-biru Tuhan. Kami klaim kalau mereka sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa-doa kami Tuhan, biarlah doa-doa kami dan firman tadi juga menjadi rema buat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.